Aku difitnah ibu mertua dan diusir suamiku. Mas, kamu mau apa? Kenapa nggak bilang sama aku? Tanyaku sambil buru-buru membersihkan pecahan gelas yang jatuh. Nando baru saja menjatuhkannya ketika mencoba mengambil air tanpa memintaku terlebih dulu. Aku hanya ingin minum, tapi ternyata aku sudah nggak bisa melakukan ini sendiri lagi. Jawab Nando dengan suara pelan, nadanya penuh keputusasaan. Aku memandang Nando, suamiku, yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuhnya yang dulu gagah kini tampak tak berdaya. Sejak dokter memvonisnya dengan kelumpuhan sementara, kehidupan kami berubah drastis. Nando, pria yang dulu penuh dengan keangkuhan, kini menjadi sosok yang butuh bantuan bahkan untuk hal-hal sederhana seperti minum segelas air. Aku duduk di sampingnya, menyeka peluh di dahinya. Iya, Mas, kamu ini sedang sakit. Kamu harus banyak istirahat. Jangan memaksakan diri. Dia menundukkan kepalanya, seolah tak sanggup menatapku. Aku minta maaf. Naya, mungkin ini karma buat aku. Perlakuanku padamu. Semua yang aku lakukan selama ini. Hatiku serasa perih mendengarnya berkata begitu. Aku tahu, meski Nando jarang menunjukkan rasa penyesalan selama ini, kondisinya sekarang benar-benar mengguncang jiwanya. Jangan bilang begitu, Mas. Aku mencoba menenangkannya. Aku yakin, kamu pasti bisa sembuh lagi. Dokter bilang ini hanya sementara, kan? Namun, Nando hanya menggeleng pelan. Aku nggak tahu lagi, Naya. Dulu, aku terlalu sombong, terlalu keras sama kamu. Sekarang lihat aku, bahkan untuk berdiri saja aku nggak bisa. Aku menggenggam tangannya erat. Di balik semua rasa sakit dan marah yang pernah kurasakan karena perlakuannya, ada bagian dalam diriku yang masih mencintai pria ini. Mas, apapun yang terjadi, aku di sini. Aku nggak akan pergi. Kita bisa melewati ini bersama. Mata Nando berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang selama ini selalu tampak kuat dan dominan, terlihat rapuh. Mungkin benar. Ini adalah takdir yang membawa kami ke titik ini. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulewati bersama Nando, sebelum semua cobaan ini menimpanya. 5 tahun kami menikah. Namun aku tak pernah benar-benar merasa memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis seperti yang kuimpikan. Sejak awal, aku tahu Nando memiliki sifat yang temperamental, sikap yang mudah terpancing emosi, dan kepatuhan yang berlebihan kepada keluarganya, terutama ibunya. Aku sudah melihat tanda-tanda ini bahkan ketika kami masih pacaran. Tapi saat itu aku dibutakan oleh cinta. Nando selalu mengatakan bahwa setelah menikah, dia akan berubah. Janji-janji manis itu selalu terdengar meyakinkan, hingga aku memilih untuk percaya. Namun, sekarang, 5 tahun kemudian, janji-janji itu terasa kosong. Kata-kata yang pernah ia ucapkan hanya menjadi angin lalu yang tak lagi bermakna. Sepertinya, perubahan yang ia janjikan itu tak pernah terjadi, dan aku tetap berdiri di tengah badai sifatnya yang kasar dan tidak terkendali. Tidak butuh waktu lama setelah pernikahan kami, sifat asli Mas Nando mulai kembali terlihat. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikan tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya berubah, bahwa janji-janji manisnya sebelum menikah hanyalah upaya untuk meyakinkanku bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, janji itu mulai pudar bahkan hanya beberapa bulan setelah kami menikah. Saat itu, kami memutuskan untuk tinggal bersama ibunya. Aku memahami situasinya. Ibu Mas Nando sudah tua dan tinggal sendirian setelah ayahnya meninggal 2 tahun sebelumnya. 2 kakak perempuan Nando sudah menikah dan tinggal bersama suaminya masing-masing, meninggalkan tanggung jawab untuk merawat ibu di pundak Nando. Sebagai istri, aku pun merasa ikut bertanggung jawab. Meski dalam hatiku ada keraguan tentang bagaimana rasanya tinggal bersama mertua, aku mencoba bersabar. Aku sadar, keluarga adalah bagian penting dari pernikahan,
Dan aku ingin melakukan yang terbaik untuk merawat ibunya. Namun, kenyataan ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Selama tinggal bersama ibu mertua, aku mulai merasakan beban yang perlahan-lahan menekan hatiku. Setiap kali Mas Nando pergi bekerja, aku tinggal berdua saja di rumah dengan ibunya. Awalnya, aku berusaha memahami dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan ibu mertuaku. Bagaimanapun, ia adalah seorang wanita tua yang sudah kehilangan suaminya dan tentu saja merasa kesepian. Aku ingin menjadi pendamping yang baik, mencoba memahami rasa kehilangan dan kekosongan yang ia rasakan. Namun, lama-kelamaan, perselisihan kecil mulai terjadi. Mulai dari masakan yang selalu dikritik karena katanya tidak sesuai dengan selera ibu mertua, cara mencuci pakaian yang dianggap salah, hingga tata cara mengurus rumah yang tak pernah sesuai dengan standar yang ia inginkan. Hal-hal sepele yang mungkin tidak perlu dipermasalahkan berubah menjadi sumber ketegangan di antara kami. Setiap kali aku melakukan sesuatu, selalu ada yang salah di matanya. Setiap hari terasa seperti ujian yang semakin berat. Aku sering menangis dalam diam, merasa sangat tertekan. Setiap kali Mas Nando pulang kerja, aku berusaha tidak menunjukkan rasa sakit hatiku, takut memperkeruh suasana. Namun, ketika aku mencoba berbicara tentang apa yang kurasakan, respons Nando selalu sama. Dia membela ibunya tanpa berpikir dua kali. Sudahlah, Naya. Ibu memang seperti itu. Kamu harus lebih sabar lagi. Katanya setiap kali aku mencoba mengutarakan keluhanku. Kata-kata itu selalu mengiris hatiku. Aku sudah berusaha sabar. Sangat sabar. Tapi aku manusia biasa. Ada batasan ketika semua usaha baikku hanya dianggap angin lalu. Saat ibu mertua mengkritikku di depan Nando, dia hanya diam. Tidak pernah sekalipun dia membelaku atau setidaknya mencoba meluruskan keadaan. Aku merasa seperti orang luar di rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman dan diterima. Pernah suatu hari, setelah pulang dari pasar, aku memasak makanan kesukaan Nando. Aku berharap setidaknya dengan membuatkan makanan favoritnya, ia bisa melihat betapa aku berusaha keras untuk menjaga keharmonisan di rumah. Tapi saat makanan itu tersaji di meja makan, ibu mertuaku hanya menatapnya dengan tatapan penuh cemooh. Masak apa ini? Sayur kok asin banget gini? Kamu harus belajar lagi kalau mau jadi istri yang baik, katanya sambil mendorong piringnya menjauh. Aku terdiam. Aku tak tahu harus merespons bagaimana. Rasanya seperti semua usaha yang kulakukan sia-sia. Malam itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Nando, berharap dia akan mengerti dan setidaknya mau mendengarkan keluhanku. Namun, alih-alih mendukungku, dia malah marah. Naya, ibu sudah tua. Kamu harus bisa menyesuaikan diri. Apa sih yang susah dari mendengarkan ibu dan melakukan yang dia minta? Itu tidak akan membunuhmu, kan? Katanya dengan nada tinggi. Hatiku hancur mendengar kata-katanya. Bukannya mendukungku atau berusaha memahami apa yang kurasakan, dia malah menyudutkanku. Seolah-olah semua yang kulakukan tidak ada artinya. Sejak saat itu, aku semakin merasa sendirian. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat dan menemukan kebahagiaan berubah menjadi tempat penuh tekanan dan air mata. Setiap pagi, saat Nando pergi bekerja, aku kembali berhadapan dengan ibu mertuaku. Hubungan kami semakin memburuk. Setiap gerakanku selalu dinilai salah. Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Tidak ada ruang untukku mengekspresikan diri atau merasa nyaman. Dalam kesendirianku, aku mulai merindukan masa-masa sebelum menikah. Meskipun hidupku dulu sederhana, setidaknya aku bebas. Aku bisa menjalani hari-hariku tanpa rasa takut akan kritik dan kemarahan yang tak berdasar. Sekarang, setiap hari terasa seperti perjalanan panjang yang penuh rintangan. Aku berharap Nando akan berubah, bahwa ia akan melihat bagaimana aku berjuang untuk tetap bertahan di tengah situasi ini. Namun, semakin hari, semakin sulit bagiku untuk terus berharap. Aku mulai mempertanyakan apakah aku bisa terus hidup seperti ini, di rumah yang tidak pernah menjadi tempatku merasa aman,
Di tengah keluarga yang selalu menilainya dengan standar yang tak pernah bisa aku penuhi. Suatu malam, ketika Mas Nando pulang dengan wajah lelah setelah seharian bekerja, aku merasa sudah saatnya berbicara. Aku tahu bahwa jika aku terus menahan perasaanku, suatu saat aku bisa meledak, dan itu akan berakhir lebih buruk. Aku mengumpulkan semua keberanian yang ada, duduk di hadapannya, dan membuka pembicaraan. "Mas, aku ingin kita bicara," kataku pelan, sambil menatap wajahnya yang terlihat serius. Dia menghela napas, meletakkan tas kerjanya, dan duduk di sebelahku. "Ada apa, Naya?" tanyanya dengan nada yang terdengar jenuh, seolah dia sudah tahu apa yang akan aku bicarakan. "Aku merasa semakin sulit tinggal di rumah ibu, Mas," lanjutku dengan hati-hati. "Aku sudah berusaha keras untuk memahami situasi ini, tapi aku merasa tak pernah bisa memenuhi harapan ibu. Setiap hari, aku selalu disalahkan, apapun yang aku lakukan. Aku merasa tertekan, dan itu mempengaruhi hubungan kita." Mas Nando terdiam sejenak, tampak ragu untuk merespons. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sedang memproses kata-kataku. Aku bisa melihat pergolakan dalam hatinya, antara keinginan untuk mendukungku dan rasa tanggung jawabnya sebagai anak kepada ibunya. "Mas, mungkin lebih baik kita pindah," usulku pelan. "Kita bisa menyewa rumah kecil, tidak perlu jauh dari rumah ibu, tapi setidaknya kita punya tempat sendiri. Kita bisa mulai membangun kehidupan rumah tangga yang lebih sehat tanpa terus-menerus di bawah bayang-bayang ibu." Untuk sesaat, aku merasa takut. Takut dia akan marah. Takut dia akan menuduhku egois lagi. Tapi yang mengejutkan, dia tidak langsung menolak. Matanya menunjukkan kebimbangan, tapi dia akhirnya mengangguk pelan. Aku mengerti, Naya," jawabnya. "Mungkin ini memang yang terbaik. Aku juga sadar, hubungan kita tidak akan berkembang jika kamu merasa selalu ditekan. Mari kita coba pindah. Tapi aku tetap harus sering ke rumah ibu." Saat itu, rasanya seperti beban besar terangkat dari pundakku. Aku merasa lega, seolah-olah ada harapan baru yang terbuka untuk kami. Aku benar-benar percaya bahwa ini akan menjadi awal yang baru, bahwa kami akhirnya bisa membangun kehidupan yang lebih baik, tanpa intervensi yang konstan dari ibu mertua. Beberapa minggu kemudian, kami berhasil menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Aku mulai merasa sedikit lebih tenang, bisa mengatur rumah sesuai dengan keinginanku tanpa harus takut mendapat kritikan. Aku mulai optimis bahwa ini adalah awal kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Namun, keyakinan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah kami pindah, kabar tentang kepindahan kami sampai ke telinga kakak-kakak Mas Nando. Ibu mertua, yang awalnya tidak menunjukkan reaksi berlebihan, mulai mengeluhkan keputusanku kepada anak-anaknya yang lain. Kakak-kakak Mas Nando, yang selama ini memang selalu membela ibunya, langsung bereaksi keras. Satu persatu, mereka mulai menelepon Mas Nando, menuduhku sebagai istri yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada keluarga. Mereka berkata bahwa tindakanku memisahkan Nando dari ibunya adalah tindakan yang tidak pantas, bahwa aku seharusnya bisa lebih berkorban demi keluarga besar. Awalnya, Mas Nando membelaku. Dia mengatakan bahwa ini adalah keputusan kami berdua, dan bahwa aku bukan satu-satunya yang ingin pindah. Dia berusaha menjelaskan bahwa kami tetap akan sering mengunjungi ibunya dan tidak bermaksud untuk memutus hubungan. Namun, semakin lama, tekanan dari keluarganya semakin kuat. Mereka tidak hanya berbicara tentang masalah kepindahan kami, tetapi juga mulai menyindir tentang bagaimana aku tidak pernah bisa menyesuaikan diri dengan keluarga mereka. Mas Nando mulai goyah. Aku bisa melihat perubahan sikapnya setiap kali pulang dari bertemu dengan keluarganya. Dia tampak semakin dingin dan jarang bicara. Sampai suatu malam, semua mencapai puncaknya. "Naya," katanya dengan nada yang serius saat kami sedang duduk makan malam. "Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin kita pindah kembali ke rumah ibu." Hatiku bergetar.
Apa? Tanyaku, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tapi Mas, kita baru saja pindah. Aku pikir ini keputusan yang baik untuk kita. Mas Nando menggeleng pelan. Aku tahu, tapi keluargaku merasa ini tidak benar. Ibu merasa kesepian, dan kakak-kakakku juga berpikir kita harus lebih peduli pada ibu. Aku tidak bisa terus-menerus meninggalkan ibu sendirian. Aku menatapnya, perasaan kecewa dan marah mulai bercampur dalam dadaku. Mas, aku tidak pernah melarang Mas untuk bertemu dengan ibu. Kita masih sering ke sana, kan? Tapi tinggal bersama ibu lagi? Aku tidak sanggup, Mas. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, lalu mendesah dalam-dalam. Kenapa justru kamu egois seperti itu, Naya? Jadi, kamu lebih memilih tinggal terpisah dan membuat ibu semakin merasa ditinggalkan? Aku terdiam. Rasanya seolah-olah semua usaha dan pengorbananku selama ini tidak ada artinya di matanya. Aku telah mencoba menjadi istri yang baik, berusaha menjaga hubungan dengan ibu mertuaku meskipun itu sangat sulit. Tapi sekarang, aku dituduh egois karena ingin kami punya rumah sendiri? Mas, aku sudah berusaha, kataku akhirnya. Suaraku gemetar. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri. Tapi aku juga butuh ruang. Mas, aku butuh kebebasan untuk bisa menjadi istri yang baik untukmu, tanpa terus-menerus merasa ditekan oleh ibu. Mas Nando menggeleng. Udahlah Naya, kamu tidak usah banyak bicara lagi, keputusan sudah aku buat, kita kembali ke rumah ibu. Dan dengan itu, keputusan sudah diambil. Meskipun dengan berat hati, aku menyerah. Kami kembali ke rumah ibu mertua, dan aku tahu ini hanya akan memperburuk situasi. Dan benar saja, setelah beberapa bulan tinggal bersama lagi, sifat ibu mertua masih tetap sama. Bahkan saat itu aku hamil, ibu mertua kembali mengatur segala hal dalam hidupku. Mulai dari apa yang boleh aku makan, bagaimana aku merawat diri selama kehamilan, hingga hal-hal kecil tentang keperluan aku dan calon bayiku. Aku merasa tercekik. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah mencoba melawan. Mencoba memperjuangkan hakku untuk memiliki rumah tangga yang mandiri. Tapi semuanya sia-sia. Kini, aku hanya bisa berharap bahwa kehamilanku setidaknya bisa menjadi alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Meskipun aku tahu dalam hati, aku semakin merasa terperangkap dalam situasi yang tak kunjung membaik. 9 bulan telah berlalu dan kini hari di mana aku melahirkan anak pertamaku. Tangisan bayiku dari ruang bersalin membuat aku meneteskan air mata. Seruang putri kecil lahir dengan selamat. Bayi itu kami beri nama Nabila. Kehadiran Nabila ke dalam hidup kami membawa secercah kebahagiaan yang tak terbantahkan. Aku melihat pancaran kebanggaan di wajah Mas Nando, yang seolah-olah melupakan sejenak segala masalah di antara kami. Selama beberapa saat, aku juga membiarkan diriku larut dalam kebahagiaan ini, merasakan bagaimana akhirnya ada sesuatu yang indah lahir dari pernikahan kami yang penuh dengan liku. Mas Nando terlihat begitu bahagia. Setiap hari, dia pulang membawa perlengkapan bayi, pakaian lucu, mainan, bahkan botol susu yang baru saja diluncurkan di pasaran. Dia seolah-olah berusaha menjadi ayah yang sempurna, selalu ingin memastikan Nabila mendapat yang terbaik. Tangannya yang kasar karena pekerjaan sehari-harinya tiba-tiba berubah lembut saat menggendong putrinya itu. Cara dia menatap Nabila, dengan penuh cinta dan perhatian, membuatku merasa iri. Namun, kebahagiaan itu terasa semu bagiku. Di satu sisi, aku merasa Mas Nando benar-benar berubah menjadi ayah yang penuh perhatian. Tapi di sisi lain, sikapnya padaku tidak pernah benar-benar berubah. Bahkan, rasanya semakin memburuk. Seolah-olah kehadiran Nabila memberikan dia alasan untuk lebih mengabaikanku. Kasih sayang yang ia tunjukkan pada putri kecil kami sama sekali tidak diimbangi dengan sikap baiknya padaku. Aku sering merasa seolah-olah aku hanyalah bayangan di dalam rumah ini, sosok yang tak lagi berarti. Masalah ini mulai terlihat semakin jelas ketika kami kembali dari rumah sakit. Ibu mertuaku langsung mengambil alih segala hal yang berkaitan dengan Nabila. Dia mengatur cara merawat bayi,
menginstruksikan apa yang harus aku makan selama masa menyusui, bahkan menentukan jam tidur Nabila. Saran-sarannya seolah menjadi perintah yang tak terbantahkan. Mas Nando mendukungnya sepenuhnya, mengatakan bahwa ibunya lebih berpengalaman dan tahu apa yang terbaik. Dalam hati, aku merasa tak berdaya. Bukankah aku juga ibu dari Nabila? Mengapa setiap keputusan harus diserahkan kepada ibu mertuaku? Waktu berlalu, dan aku semakin merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu untuk Nabila, ibu mertuaku akan mengkritik atau memperbaiki caraku dengan komentar yang menyakitkan. "Naya, kamu tidak boleh seperti itu. Nanti Nabila masuk angin," katanya dengan nada menggurui. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, Mas Nando selalu menganggapku berlebihan. Dia semakin jarang menghabiskan waktu denganku, dan setiap malam dia hanya fokus pada Nabila. "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah, Mas," kataku suatu malam ketika kami sedang duduk di ruang tamu. Nabila tertidur di kamar. "Aku berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Tapi kenapa rasanya semuanya salah di matamu?" Mas Nando menatapku sebentar sebelum menghela napas. "Kamu terlalu sensitif, Naya. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Nabila. Begitu juga aku. Kamu harus belajar untuk lebih menerima nasihat." "Bukan itu masalahnya, Mas," jawabku, berusaha menahan tangis. "Aku juga ingin yang terbaik untuk Nabila. Tapi aku merasa seperti tidak diizinkan menjadi ibu yang sebenarnya." Mas Nando tidak menjawab, hanya berdiri dan berjalan ke kamar, meninggalkanku duduk di sana dengan perasaan hampa. Ini bukan pertama kalinya dia mengabaikan perasaanku, dan aku tahu ini juga bukan yang terakhir. Seiring waktu, keadaan semakin memburuk. Setiap tindakan yang kulakukan selalu salah di matanya. Bahkan hal-hal kecil seperti cara aku mencuci pakaian Nabila, atau menyiapkan makan malam untuk Mas Nando menjadi alasan untuk kemarahan. Ketika dia marah, dia tidak segan-segan melontarkan kata-kata tajam yang menghancurkan hatiku. Namun, di depan Nabila, dia selalu menjadi sosok ayah yang penuh kasih. Hal ini membuatku semakin terisolasi dan merasa tidak dianggap. Aku mulai menyadari, perhatian dan cinta yang dulu kuharapkan dari Mas Nando mungkin sudah hilang. Nabila menjadi pusat dunianya, dan aku hanyalah pelengkap yang tak lagi penting. Aku mencintai putri kami dengan sepenuh hati, tapi kehadirannya juga membuatku semakin sadar bahwa cinta yang ada di antara aku dan Mas Nando sudah retak dan hampir tak bisa diperbaiki lagi. Malam-malamku diisi dengan air mata, menahan perasaan sakit yang kian mendalam. Aku sering berbisik dalam hati, berharap Mas Nando akan menyadari perasaanku, menyadari bahwa aku juga butuh cinta dan perhatian seperti halnya Nabila. Namun, setiap harapan itu selalu berujung pada kekecewaan. Perlahan tapi pasti, aku mulai menyadari bahwa meskipun Nabila membawa kebahagiaan bagi Mas Nando, kehadirannya justru menjadi awal dari keterasinganku dalam pernikahan ini. Aku bukan hanya kehilangan suamiku, tapi juga mulai kehilangan diriku sendiri. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, Mas Nando akan sadar bahwa keluarganya tidak hanya terdiri dari Nabila, tapi juga aku, istrinya, yang selama ini telah berusaha sekuat tenaga mempertahankan pernikahan kami meskipun dilanda badai besar. Hari itu awalnya berjalan biasa saja. Pagi-pagi sekali, aku sudah mengurus Nabila dan memastikan semua keperluan rumah tangga beres sebelum aku meminta izin kepada ibu mertua untuk bertemu dengan teman-temanku. Mereka adalah teman-teman lama dari kerjaku dulu, dan kami sedang membahas rencana untuk memulai bisnis kecil-kecilan bersama. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku merasa bebas berbicara tentang pekerjaan dan mimpi-mimpiku. Aku tahu ibu mertua mungkin tidak menyukai idenya, tapi saat aku mengutarakan niatku, dia mengangguk setuju. "Pergilah, toh kamu juga jarang keluar rumah," katanya dengan nada dingin. Aku merasa sedikit lega mendengar persetujuannya, walau tetap merasa ada yang tidak beres dalam nadanya. Tanpa banyak berpikir, aku pergi. Pertemuan dengan teman-temanku berjalan lancar,
Dan rasanya menyegarkan bisa berbicara tentang hal-hal yang berbeda dari rutinitas rumah tangga yang semakin mengekangku. Aku berharap setelah hari ini, Mas Nando akan mengerti bahwa aku juga butuh ruang untuk tumbuh dan berkembang. Bukan hanya sebagai ibu dan istri, tetapi juga sebagai individu yang memiliki impian dan tujuan. Namun, saat aku pulang, suasana di rumah berubah drastis. Mas Nando berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran kemarahan dan kekecewaan yang membara. Sebelum aku sempat bertanya apa yang terjadi, tiba-tiba tangannya melayang, menampar wajahku keras. Suara tamparan itu bergema di ruang tamu, seolah menyadarkan bahwa apa yang terjadi tidak mungkin hanya sebuah mimpi buruk. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Naya?" teriaknya. Suaranya penuh kemarahan. Matanya merah, menatapku dengan kebencian yang tak pernah kutemui sebelumnya. Aku terdiam, merasa terperangkap dalam kebingungan dan rasa sakit. "Apa maksudmu, Mas? Apa yang aku lakukan?" tanyaku, mencoba memahami situasinya. Tiba-tiba, plak, tamparan keras mengenai pipiku. "Jangan pura-pura bodoh kamu, enak ya setelah asyik berpacaran dengan pria lain pulang ke sini tanpa rasa salah? Bahkan kamu tega meninggalkan Nabila demi hal seperti itu?" Dia terus memuntahkan kata-kata penuh amarah, tak memberi kesempatan bagiku untuk menjelaskan. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Aku hanya pergi untuk membicarakan pekerjaan, dan ibu mertua, yang aku pikir sudah mengizinkanku pergi, ternyata memutarbalikkan ceritanya dan membuatku terlihat seolah-olah aku mengkhianati keluargaku. "Tidak, Mas. Itu tidak benar. Aku pergi hanya untuk bertemu teman-temanku. Kami membicarakan rencana kerja. Tidak ada yang seperti itu. Bagaimana mungkin ibu mengatakan hal yang tidak benar?" Aku mencoba menjelaskan dengan suara yang gemetar, namun Mas Nando sudah terbutakan oleh amarahnya. Tanpa mempedulikan penjelasanku, dia terus menyerang dengan kata-kata yang semakin menyakitkan. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu sudah mempermalukan aku di depan semua orang. Kamu tidak punya rasa malu, Naya?" teriaknya lagi. Air mata mulai mengalir di pipiku, bukan hanya karena tamparan itu, tetapi juga karena rasa hancur yang mendalam. Bagaimana bisa dia, suamiku sendiri, langsung mempercayai fitnah tanpa mendengarkan penjelasanku? Malam itu, tanpa ada kesempatan untuk membela diri, Mas Nando mengusirku dari rumah. Dengan hati yang hancur, aku meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempatku berjuang untuk membangun kehidupan keluarga. Namun, yang paling menyakitkan adalah aku tidak diizinkan membawa Nabila. "Nabila tetap di sini. Dia tidak butuh ibu yang seperti kamu," katanya dengan dingin. Kalimat itu menghujam hatiku seperti pisau. Nabila adalah jantung kehidupanku, dan sekarang, aku dipisahkan darinya. Dengan langkah gontai dan perasaan tak menentu, aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan kehangatan, meskipun aku bisa melihat jelas kekhawatiran di mata mereka. Ibu memelukku erat, sementara ayah mendesakku untuk segera bercerai. Mereka tidak ingin melihat putrinya terus-terusan disakiti. Tapi aku, meskipun tubuh dan hatiku terluka, masih mencintai Mas Nando. Aku tak ingin kehilangan Nabila, dan aku masih berharap ada jalan keluar dari semua ini. Namun, harapan itu perlahan-lahan pudar ketika aku melihat media sosial Mas Nando keesokan harinya. Di sana, ia menuliskan berbagai hinaan tentang diriku. Istri yang tidak tahu malu, tega meninggalkan anak demi bersenang-senang dengan pria lain, tulisnya. Aku seolah tidak percaya. Pria yang pernah berjanji akan mencintaiku selamanya, kini menghancurkanku di depan semua orang. Komentar dari teman-temannya mengalir, penuh hinaan dan kebencian terhadapku. Mereka mengutukku, padahal mereka sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menangis sepanjang malam, merasa benar-benar kehilangan segalanya. Kehormatanku, rumahku, suamiku, dan yang paling penting, Nabila. Aku ingin membela diriku, ingin mengatakan pada dunia bahwa semua ini adalah kebohongan,
Tapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan fitnah yang sudah menyebar begitu luas. Semakin hari, rasanya seperti seluruh duniaku runtuh. Setiap kali aku berpikir tentang Nabila, dadaku sesak. Aku merindukannya, suaranya, senyumannya, sentuhan lembut tangannya. Tapi kini, aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa bertemu dengannya lagi. Rasanya aku terkunci dalam mimpi buruk yang tak berujung, dengan ibu mertuaku sebagai dalang dari semua ini, dan Mas Nando yang dengan mudahnya mempercayai kebohongannya. Malam demi malam, aku hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan kehidupanku. Tapi di sudut hatiku, aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta yang selama ini aku pertahankan benar-benar layak diperjuangkan? Ataukah aku hanya memperpanjang penderitaanku sendiri? Hidupku semakin terasa hampa sejak hari itu, saat aku dipisahkan dari Nabila. Setiap malam, pikiranku dipenuhi bayangan tentang Nabila. Aku merindukan senyumannya, gelak tawanya, bahkan tangisannya yang membuat hari-hariku terasa bermakna. Namun, kini, hanya kesunyian yang menemaniku. Setiap hari, aku berharap ada keajaiban yang akan mengembalikan Nabila ke pelukanku. Tetapi sepertinya dunia justru memberikan kejutan yang lebih menyakitkan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, sebuah pesan singkat dari salah satu temanku datang. "Kamu sudah dengar soal Ayu?" tulisnya. Seketika itu juga, perutku terasa mual. Nama Ayu, meski sudah lama tidak kudengar, selalu berhasil membangkitkan kenangan yang tidak ingin kuingat. Dia adalah masa lalu Nando, mantan kekasih yang dulu selalu menjadi bayang-bayang dalam hubungan kami. Meski Mas Nando meyakinkan bahwa hubungannya dengan Ayu telah lama berakhir, rasa curiga dan cemburu terkadang muncul tanpa diundang. Aku cepat-cepat membalas pesan itu, ingin tahu lebih lanjut apa yang sedang terjadi. "Iya, aku dengar sekarang Ayu sering datang ke rumah Nando. Katanya dia membantu merawat Nabila," balas temanku. Seketika dunia di sekitarku terasa berputar. Aku merasakan sakit yang begitu dalam, lebih tajam dari rasa sakit yang aku alami ketika diusir dari rumah. Ayu? Merawat Nabila? Bagaimana bisa Nando membiarkan hal itu terjadi? Aku tidak bisa menahan diri. Tanpa pikir panjang, aku menelepon teman lain yang lebih dekat dengan keluarga Nando untuk mencari kepastian. Suaranya terdengar canggung ketika dia mengangkat telepon. "Iya, Naya. Ayu sekarang sering ada di sana. Dia tinggal di rumah itu beberapa hari dalam seminggu. Mas Nando bilang Ayu membantu menjaga Nabila karena kamu sudah pergi. Katanya, berusaha selembut mungkin." Tanganku gemetar saat mendengar penjelasannya. Sakit yang kurasakan begitu dalam, seolah-olah hatiku dirobek berkeping-keping. Bagaimana bisa Nando membawa mantan kekasihnya ke rumah, merawat anakku, seakan-akan aku tak lagi berarti apa-apa? Apa yang dia katakan pada Ayu? Bahwa aku istri tak bertanggung jawab yang meninggalkan rumah dan anaknya? Apakah Ayu melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali ke kehidupan Nando dan mengambil posisiku? Apalagi posisi Ayu saat itu sudah janda. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi oleh bayangan Ayu yang mengambil alih peranku sebagai ibu bagi Nabila, bahkan mungkin sebagai istri bagi Nando. Padahal kami belum bercerai. Esok harinya, aku mendengar kabar yang lebih menyakitkan. Salah seorang tetangga rumah ibu mertua yang masih peduli padaku, menelepon dengan nada suara penuh simpati. "Naya, aku nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya, tapi aku merasa kamu harus tahu." Sepertinya Nando dan Ayu semakin dekat. Aku melihat mereka beberapa kali bersama Nabila di taman, dan mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Seakan-akan aku tak ada artinya lagi di mata mereka. Nando, yang dulu berjanji akan memperjuangkan rumah tangga kami, kini malah memberikan ruang untuk Ayu masuk kembali dalam hidupnya. Dan Nabila, anakku, kini berada di bawah asuhan perempuan yang pernah menjadi kekasih suamiku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir.
Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Aku ingin bertanya langsung pada Nando, tapi aku tahu percuma. Hubungan kami sudah terlalu hancur. Aku tak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi kemarahannya, atau fitnah dari ibu mertuaku yang terus-menerus merusak kepercayaan Nando padaku. Namun, membiarkan Ayu berada di dekat Nabila membuatku gila. Bagaimana mungkin aku, ibu kandungnya, dikesampingkan begitu saja? Dalam kebingungan dan rasa sakit yang semakin menyesakan, aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah ini akhir dari semua harapanku? Apakah Nando benar-benar akan menjadikan Ayu bagian dari kehidupan Nabila? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku semakin terpuruk. Aku merasa kalah, tak berdaya melawan kenyataan yang begitu kejam. Bab 15. Titik balik. Hari itu datang tiba-tiba, seperti hujan di tengah hari yang cerah. Pagi itu, aku sedang mencoba melupakan sejenak semua masalah dengan berkumpul bersama keluargaku di rumah. Namun, sebuah panggilan telepon dari salah satu teman Mas Nando mengubah segalanya. Suaranya terdengar panik. "Naya, Mas Nando kecelakaan di tempat kerja. Dia jatuh dari ketinggian. Keadaannya parah." Dunia seolah berhenti berputar. Seketika, semua perasaan marah, kecewa, dan terluka menguap, digantikan oleh rasa khawatir yang tak terkendali. Meskipun dia telah menyakitiku berkali-kali, mendengar bahwa hidupnya berada dalam bahaya membuatku lupa akan semua kesalahannya. Aku segera bergegas menuju rumah sakit, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Setibanya di rumah sakit, aku melihat wajah-wajah muram keluarga Nando, namun tak satu pun dari mereka yang mendekatiku. Mungkin karena mereka masih menyalahkanku atas semua yang telah terjadi. Tak peduli, pikiranku hanya terfokus pada Mas Nando yang sedang terbaring di ruang ICU. Dokter mengatakan kondisinya stabil, namun dia mengalami cedera tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan sementara. Ini bukan permanen, tapi butuh waktu lama untuk pulih, dan belum ada jaminan, ujar dokter dengan nada hati-hati. Mendengar kabar itu, hatiku terasa semakin berat. Namun, ada satu hal yang membuatku terkejut lebih dari apapun. Ketika aku bertanya tentang Ayu, keluarganya menggeleng. "Ayu pergi," kata salah satu saudara Nando dengan wajah kecut. "Dia tak sanggup menghadapi semua ini." Kabur? Begitu saja? Tanpa meninggalkan pesan atau sedikitpun empati untuk Nando yang saat ini berada di titik terendah dalam hidupnya? Perempuan yang mungkin sempat merebut tempatku dalam hati Nando, akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Namun, yang kurasakan justru lebih dari sekadar kekecewaan pada Ayu. Dalam hatiku, timbul kesadaran yang lebih mendalam, bahwa bagaimanapun keadaannya, aku tidak pernah bisa benar-benar berhenti mencintai Nando. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan merawat Nando, meski tak satu pun keluarganya yang meminta. Setiap hari, aku datang membawa makanan, mengurus kebutuhannya, bahkan membantu Nando belajar menggunakan kursi roda untuk pertama kalinya. Semua itu kulakukan bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena ada perasaan yang lebih besar di hatiku, rasa cinta yang tersisa, yang meskipun telah dihancurkan oleh segala luka dan pengkhianatan, tetap ada di sana. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Mas Nando mulai bisa menggerakkan beberapa bagian tubuhnya, meski masih butuh bantuan. Tapi selama proses itu, aku merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi mudah marah. Setiap kali aku membantunya duduk atau berbaring, dia hanya menatapku dalam diam, seolah ingin mengucapkan sesuatu yang tak terucapkan. Mungkin dia merasakan rasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan padaku selama ini, atau mungkin juga dia mulai menyadari betapa pentingnya kehadiranku. Suatu malam, ketika kami hanya berdua di kamar rumah sakit, Nando memecah kesunyian. "Naya," katanya lirih, "kenapa kamu masih di sini? Setelah semua yang aku lakukan, kenapa kamu tidak meninggalkan aku seperti Ayu?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku terdiam sejenak, mencoba menata kata-kata yang tepat. "Mas," kataku pelan,
Aku pernah berjanji untuk mendampingimu dalam suka dan duka. Meskipun hatiku pernah terluka, aku tak bisa membiarkanmu sendirian saat kamu membutuhkan. Dia terdiam, air mata perlahan mengalir di pipinya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat Mas Nando menangis. Aku tahu, meski tanpa kata-kata, dia sedang menyesali segalanya. Kesalahannya padaku, keputusan buruknya, dan mungkin juga bagaimana dia membiarkan Ayu kembali ke dalam hidupnya. Dalam hati, aku mulai merasakan sedikit rasa lega. Mungkin ini adalah titik balik yang selama ini aku tunggu. Meski begitu, aku tidak berharap perubahan besar akan terjadi dalam sekejap. Aku tahu proses penyembuhan baik secara fisik maupun emosional akan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, melihat bagaimana Nando perlahan-lahan kembali memperlihatkan sisi lembutnya yang dulu membuatku jatuh cinta, aku merasa optimis. Bukan berarti semua luka bisa hilang begitu saja. Tapi perjalananku merawat Nando memberikan ruang untuk refleksi. Aku mulai belajar untuk memaafkan. Bukan hanya Mas Nando, tetapi juga diriku sendiri. Aku menyadari bahwa dalam sebuah hubungan, terkadang ada momen di mana kita harus merelakan ego, mengesampingkan luka lama, dan memberi kesempatan kedua untuk membangun kembali apa yang pernah hancur. Malam itu, ketika aku menatap wajahnya yang tertidur lelah, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapi apapun, dengan cinta dan kesabaran yang lebih besar dari sebelumnya. Karena mungkin, cinta sejati bukanlah tentang sempurna tanpa kesalahan, tapi tentang bagaimana kita terus berjuang meski telah terluka.